Bapak Menteri, Menteri yang terhormat, Bapak pejabat, nggak usah marah kalau ada rakyat begini. Kenapa? Kami dalam Islam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, itu Allah catat dalam Al-Quran pernyataannya, Nabi Allah Ibrahim yang bertanya kepada Allah, Kaifa tuhyil mauta? Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat, hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan nikmat, kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian embat? Memang bangsa cari aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Tipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka-mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang. Semangat perjuangan, darah perlawanan atas kezaliman. Darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang bukan pencilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, bawa kopi sambil nyinyir. Sambil nyinyir. Jangan nyinyir. Jangan nyinyir kalau nggak bisa mikir. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bijan Nabi wa alih. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, gue sebelum masuk ke konten, gue mau ngasih tahu aja. Kemarin sempat kena strike, tapi alhamdulillah banding bisa ya. Jadi gue harus lebih berhati-hati menyampaikan segala berita atau ucapan tentang yang lu tahu lah, ini yang jualan mie itu, tahu kan jualan mie, belakangnya mie, ya lah begitu pokoknya. Gue akan inilah indahnya perjuangan ya, kita dibuat mikir, otak kita dijadiin cerdas gitu. Memang kadang-kadang kesulitan itu membuat seseorang jadi lebih hebat. Nggak ada orang hebat yang dilahirkan atau dibesarkan tanpa kesulitan. Semua orang hebat itu melewati masa-masa kesulitan. Semua orang hebat. Kalau dari kecilnya udah enak aja itu susah menjadi orang hebat, jadi orang manja biasanya begitu. Oke guys, kita masuk ke konten ya. Ada dua menteri nih yang sama menyatakan ada di media. Yang pertama Bapak Luhut, menteri paling jenius di Indonesia kalau menurut gue, karena beliau ngurusin banyak ya, banyak diurusin sama Pak Luhut. Yang kedua Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi, ya sedikit menteri yang beliau menteri kesehatan tapi beliau bukan ahli kesehatan gitu. Jadi dua-dua ini ngomongin tentang Om Ikron ya, Om Ikron ya, yang itu tentang kesehatan ya. Yang pertama beritanya dari Pak Luhut dulu nih, kita baca ya. Prediksi terbaru Luhut, kapan puncak infeksi Omikron? Prediksi ya. Ya, itu ada prediksi dari Pak Luhut. Jadi memang mirip-mirip prediksi sama rencana ini, mirip. Kita baca dulu ya dari CNBC Indonesia. Presiden Joko Widodo, Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Negara Jakarta hari ini 16 Januari 2022 mengenai pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di tengah merebaknya varian Omikron. Kan gue udah bilang mau dari awal ya, pokoknya PPKM aja terus. Karena PPKM itu ada anggarannya guys, benar.
Ya, gue sih kalau jualan toko gue laku ya gue terusin lah, ya kan? Laku banyak untungnya ya gue terusin lah. Toko, iya, duh ngopi deh lu. Koordinator PPKM Jawa dan Bali Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan melakukan langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dari negara lain dan tidak membebani sistem kesehatan. Ya, ya, udah kalau Pak Luhut ngomong iya, Mm-mm. Mm-mm. Pokoknya iya aja. Mau bener kamu salah kak, iya aja. Ya paham aja dah lu, iya. Berbagai langkah yang dilakukan, penegakan prokes dan akselerasi mitinisasi itu sangat penting. Pengetatan mobilitas jadi opsi terakhir. Kami mengimbau kalau di kantor tidak perlu 100% ya tidak perlu 100% yang hadir. Diatur saja melihat situasinya, dilihat 75% untuk 2 minggu ke depan. Itu bisa dilakukan oleh asesmen kantor, ujarnya dalam konferensi pers digital di Jakarta Minggu 16 Januari 2022. Iya Pak Luhut, cuma mau nanya aja nih ya. Caranya dari dulu sama, situasinya sama. Terus kita berharap hasil berbeda gitu ya, akan sama terus Pak. Iyalah, taktik itu jangan sama mulu Pak. Ngopi kita ya. Ini gue usul aja, nggak mungkin juga didengarkan gue halu. Gue bukan dokter, gue bukan menteri, gue bukan pejabat, gue bukan pengusaha. Gue cuman rakyat Indonesia, rakyat biasa yang dikasih sama Allah otak untuk berpikir. Nah, kalau pikiran gue nih nggak dipakai ya nggak apa-apa juga ya. Gue kan cuman berhak aja daripada gue ngomong sama tembok, lebih baik gue ngomong di YouTube begini ya Pak. Mau didengar alhamdulillah, nggak didengar ya nggak apa-apa. Iya, gue tuh dulu main bola Pak. Kalau lawan sudah unggul, kita harus rubah taktik gitu supaya bisa paling nggak memperkecil skor, ya kan? Atau merubah keadaan, ya. Nah kalau taktiknya sama terus, keadaannya sama, ya udah makin hancur. Begitu sih, itu pikiran gue yang tolol ini Pak. Kalau Bapak kan pintar. Luhut menambahkan, berkaca pada kasus dan pola COVID-19 di Inggris dan Afrika Selatan telah melewati puncak kasus varian Omicron. Dan negara-negara lainnya sudah mulai terlihat mendatar seperti di Amerika Serikat atau Prancis. Sementara India, Thailand, Filipina masih terjadi peningkatan kasus cukup tinggi. Nah tuh, berkaca kepada dunia. Di dunia itu juga banyak yang protes loh. Ya. Meski gejala lebih ringan dan risiko perawatan rumah sakit lebih rendah, tapi karena jumlah kasus lebih banyak dari varian Delta, jumlah perawatan rumah sakit dan tingkat kematian Inggris lebih tinggi dari Delta. Hal ini harus kita hindari, terangnya. Masa? Kalau nggak salah Inggris stop mandatori loh. Iya, udah ada beritanya itu. Inggris stop mandatori. Berdasarkan data yang kami amati, berangkat dari trajektori kasus di Afrika Selatan, puncak gelombang-gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini, terangnya. Oh, diprediksi guys. Jadi bukan cuma skor bola aja diprediksi ya. Ini kayaknya Wisma Atlet udah mulai rame habis ini denger ambulan-ambulan loh. Karena kan prediksi kalau salah malu ya pejabat ya. Ya dong. Ya Pak Luhut ya, apalagi Pak Luhut. Pak Luhut kan hebat. Pak Luhut kan hebat, menteri terhebat. Oke, sekarang kita lihat berita yang kedua nih, sama nih. Kita lihat yang kedua, nih. Melonjak cepat, Menkes, puncak kasus Omicron diprediksi terjadi dalam 35 sampai 36 hari. Kita baca beritanya. Ya. Itu tadi berita Pak Luhut itu 16 Januari, kalau berita Pak Menkes ini 17 Januari. Dari kontan.co.id Jakarta, prediksi mengenai puncak kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia sudah disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kepada Presiden Joko Widodo. Prediksi itu didasarkan pada keadaan penularan Omicron di beberapa negara, di mana kasus akan mencapai puncaknya pada 35 sampai 65 hari sejak awal lonjakan. Oh gitu ilmunya ya Pak. Oke Pak. Kan menteri ya.
Buktinya aja kita ajak adu data nggak mau menterinya kok ya. Menterinya pokoknya begitu, paling benar deh. Kalau kita ini kan ya pokoknya sampai dituju penyebar hoax gue, iya penyebar hoax. Jadi gue tuh dituduh penyebar hoax tanpa adanya pembuktian bahwasannya gue menyebarkan hoax. Pokoknya hoax saja gitu. Kan ya begitu. Padahal Kemenkes sendiri itu di komentarnya itu udah banyak yang gue kupas ya. Banyak yang perlu masih apa ya, debatable. Masih dapat diargumentasikan dengan data dan fakta bahwasannya mereka datanya salah gitu. Atau kebijakan karena yang didasari data itu salah. Beberapa negara sudah mengalami puncak kasus Omikron dan puncak tersebut dicapai secara cepat dan tinggi. Waktunya berkisar 35 sampai 65 hari, kata Budi dalam keterangan pers yang disampaikan secara virtual Minggu 16 Januari. Ya. Di Indonesia ini banyak juga ahli, Pak. Omikron itu kan nggak bahaya juga ya katanya ya. Yang ngomong ahli bukan gue. Kalau gue ngomong jangan dipercaya nggak apa-apa. Yang ngomong ahlinya. Omikron itu cuma mutasi spike-nya aja. Ini gue nggak tahu nih konten gue kali ini di banned atau enggak nih. Indonesia pertama kali kita teridentifikasi Omikron pertengahan Desember, tapi kasus kita mulai naik awal Januari. Nah, antara 35 sampai 65 hari akan terjadi kenaikan cukup cepat dan tinggi imbuhnya. Nah, ini loh. Pertama kali teridentifikasi Omikron. Ini kata-kata yang perlu gua garis bawah ini. Bagaimana taunya itu pertama kali dan bagaimana taunya itu Omikron. Itu penting. 275 juta penduduk Indonesia ini kok bisa tahu ya ada teridentifikasinya di mana, kapan, dan bagaimana. Itu gue pengen tahu datanya itu. Kalau kalian tahu tolong sampaikan di bawah ya, karena kita sama-sama belajar ini ya. Media begini menyampaikan berita begini, gue gini, bukan nggak percaya, lebih ke arah memastikan. Bapak menteri yang terhormat, bapak pejabat, nggak usah marah kalau ada rakyat begini. Kenapa? Kami dalam Islam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu Allah catat dalam Al-Quran pernyataannya. Nabi Allah Ibrahim yang bertanya kepada Allah, Kaifa tuhyil mauta? Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Nabi yang luar biasa, mendapat wahyu, itu masih bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Wahai ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Jadi wajar aja kalau ada rakyat bertanya kepada pejabat. Rakyat ini bukan Nabi Ibrahim dan pejabat bukan Tuhan. Itu Allah jawab loh. Awalam tu'min, apakah kau nggak beriman? Belum beriman, tidak beriman Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, lihat ma'inna galbi. Alasannya Nabi Allah Ibrahim untuk menenangkan hati. Jadi pertanyaan yang seperti ini, itu jangan marah Pak. Ini bukan pertanyaan ragu atau gimana. Untuk menenangkan hati. Kami, rakyat kalian ini, bukan Nabi Ibrahim yang beriman begitu, bukan. Kami ini imannya standar, rendah mungkin malah. Dan kalian bukan Tuhan. Jadi wajar kalau kami bertanya. Indonesia, kata Pak Budi ini, pertama kali teridentifikasi Omikron pertengahan Desember, tapi kasus kita mulai naik awal Januari. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Bagaimana caranya itu? Kok bisa tahu ya? Teridentifikasi. Soalnya bagi kami Pak, prediksi sama rencana mirip-mirip Pak. Mirip lah. Rencana bisa dibilang prediksi, prediksi bisa dibilang rencana. Ayo. Bisa tuh. Jadi gimana jawabannya itu Pak? Tapi ya nggak mungkin dijawab juga kan, yang nanya gue, siapa sih gue, ya kan begitu. Makanya rakyat ya beginilah rakyat. Nah, dikasih otak sama Allah, lu pakai deh tuh rakyat ya. Ini gimana ya? Duh,
Ditanya nggak dijawab, didatangi nggak ditemui, terus diapain enaknya? Ya, nggak tahu gue ya. Serah kalian deh. Budi meminta seluruh pihak agar bersiap mengantisipasi lonjakan kasus ini. Bersiap apa, Pak? Bapak diajak ketemu aja nggak mau. Namun ia meminta agar masyarakat tak perlu merasa panik. Nggak panik sama sekali. Kami nggak panik sama sekali. Kami lebih panik mandatori, Pak. Oh, itu pemaksaan itu lebih panik kami, Pak. Jangan maksa, Pak. Kepanikan kami sama Om Ceron ini itu biasa aja, Pak. Kami lebih panik sama pemaksaan mitin. Pasalnya dari situasi di beberapa negara, tingkat keparahan yang membuat seseorang pasien copet 19 varian Omicron masuk rumah sakit dan perlu dirawat intensif terbilang rendah. Ya sudah, ngapain panik? Kita paniknya sama mitin. Yang lucunya, Pak, pernyataan Bapak seperti ini, ya, tingkat keparahan itu rendah kata Bapak. Rendah keparahan. Tapi yang kena orang yang udah micin rata-rata, Pak. Itu jubir Bapak yang ngomong. Ayo, ngopi deh, Pak, ya. Makanya ini perlunya diskusi sih sebenarnya. Tapi kan Bapak pejabat ya, terhormat ya. Kalau kita rakyat ini apa ya, Pak, ya? Mungkin cuma sampah gitu ya, Pak. Sudah terlihat di negara-negara tersebut hospitalisasinya antara 30% sampai 40% dibandingkan dari hospitalisasi Delta. Jadi walaupun kenaikan lebih cepat dan tinggi, jumlah kasus yang akan lebih banyak dan penularan lebih cepat. Tapi hospitalisasi lebih rendah, ujar Budi. Ya, Pak Budi. Jadi guys, ini dua tokoh ya, begitu katanya. Kesimpulannya adalah prediksi sama rencana mirip-mirip. Dan ya, apa yang menjadi pertanyaan rakyat itu wajar aja gitu. Apa yang udah gue sampaikan pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak Luhut juga. Kalau Pak Luhut ini kan sudahlah super jenius. Ya, super jenius. Dan beliau ahli kesehatan. Bukan, tapi ngomongin kesehatan. Nggak apa-apa. Apakah Pak Luhut ahli virus? Bukan. Ngomongin virus? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Luhut. Gimana sih lu? Serius nih. Lord. Kalau Pak Budi, apakah beliau ahli kesehatan? Bukan juga. Tapi beliau menteri kesehatan kan? Iya, makanya percaya aja ya. Iya. Gue cuma mau nyampein sama pejabat. Wahai pejabat, kalau Nabi Ibrahim aja bisa bertanya kepada Allah, kaifa tuhil mauta, gimana kau menghidupkan yang mati? Kami rakyatmu juga berhak bertanya terhadap semua pernyataanmu dan kebijakanmu. Ayolah duduk sama-sama, bawa data dan fakta. Jangan biarkan rakyat seperti ini. Kenapa gue keluar-keluar di media, keluar-keluar di lapangan? Karena kalian nggak mau denger kayaknya. Dan gue tetap akan keluar-keluar sih. Gue akan tetap mengedukasi. Walaupun akan banyak gak suka. Kalian mau bilang apa aja terserah. Kalian mau caci maki, iya. Andai kata kalian caci maki gue dengan sesuatu yang buruk, ketahui gue lebih buruk dari caci maki lu. Tapi gue nggak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan kebenaran yang gue yakini untuk Indonesia. Itu catat dah tuh. Oke, Pak Luhut yang terhormat dan Pak Budi yang terhormat, silakan Anda berpendapat sebagaimana mau Anda, dan kami sebagai rakyat akan menggunakan hak kami untuk bertanya kepada Anda dengan cara kami yang dilindungi oleh undang-undang. Udah, itu aja. Gue minta maaf ya kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalian kan bukan Tuhan ya. Jadi wajar aja kalau kami ragu ya untuk menenangkan hati.